besar yang telah menyediakan ruangan manakib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, Ibu Hajjah Fatimah. Semoga dengan wasilah manakib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan, ketenangan, keamanan untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk hijrah, pindah dari Palestina menuju ke Arabia, menuju ke Mekah, diperintahkannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah membawa istri dan anaknya yang tercinta. Nabi Allah Ibrahim mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan sesuai petunjuk, dan diperintahkan untuk berhenti di saat berada di kota Mekah. Ketika berada di tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya. Istri yang sangat dicintainya dan anak yang sangat didamba-dambakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ternyata ketika sampai Mekah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya. Tanpa berkata-kata, Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Kemudian Siti Hajar yang ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku, istrimu, dan anakmu di tempat ini?" Nabi Allah Ibrahim berhenti sejenak, tidak meneruskan langkahnya. Kemudian Siti Hajar ini bertanya kembali kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim meneruskan langkahnya. Lalu sebelum jauh, Siti Hajar bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, suamiku, apakah engkau meninggalkan aku, istrimu, dan anakku di tempat seperti ini karena perintah Allah?" Nabi Allah Ibrahim memberikan isyarat bahwa memang ini adalah perintah Allah. Diperintahkan aku untuk meninggalkan istri dan anakku di tempat ini. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Kalau seorang istri dan anak ditinggal di tempat yang ramai, kalau istri dan anak ditinggal di tempat yang semuanya sudah ada, barangkali tidak mengapa. Tapi ini atas perintah Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, istrinya dan anaknya di tempat yang gersang. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan ketika akan meninggalkan kota Mekah atas perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Rabbana inni askantu min dzurriyyatim biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan keluargaku dan anakku di tempat yang tiada air, tiada pepohonan, di samping Baitul Haram. Mendengar bahwa Nabi Allah Ibrahim akan meninggalkan dia dan anaknya karena perintah Allah, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar sebagai wanita yang menjadi tauladan bagi wanita-wanita yang lain di dunia ini. Wahai suamiku Ibrahim, jika memang benar engkau meninggalkan aku dan anakmu ini karena perintah Allah, maka laksanakanlah, wahai suamiku. Niscaya Allah akan menjagaku dan anak yang aku gendong ini. Nabiullah Ibrahim pun meninggalkan istri dan anaknya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Setelah bepergiannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sang anak yang bernama Ismail ini menangis-nangis karena kelaparan, kehausan. Siti Hajar tahu bahwa ini adalah tempat yang tidak ada air, tidak ada pepohonan. Tetapi karena yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, benar-benar yakin sebagai seorang yang mukmin, beliau tidak putus asa. Beliau mencari ke sana kemari, dari Bukit Safa ke Marwah, dari Bukit Marwah ke Safa. Ketika berada di Bukit Safa, dia melihat di hamparan Bukit Marwah seperti ada air. Ketika didatangi Bukit Marwah, ternyata hanya fata morgana. Begitu sampai di Bukit Marwah, beliau melihat ke Bukit Safa sepertinya ada genangan air. Tetapi ketika disamperin Bukit Safa, ternyata hanya fata morgana. Kembali Siti Hajar ini menjadi suatu gambaran pelaksanaan ibadah Bukit Marwah. Setelah melakukan perjalanan pencarian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau kembali, didapatinya di bawah telapak kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam ini mengalir air yang sekarang ini disebut dengan air Zam-Zam, yang sumbernya sampai saat ini tidak pernah habis. Dan air Zam-Zam itu ternyata ketika diteliti di laboratorium mengandung banyak manfaat orang yang meminumnya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini adalah gambaran bahwa dari peristiwa Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang begitu gersang, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tetapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keyakinan dan tawakal itu beliau tidak merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengharapkan rahmat Allah walaupun beliau tahu bahwa tempat itu tidak ada air dan tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan. Tetapi beliau tidak lepas untuk memiliki keyakinan bahwa perintah Allah itu ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah, dari sini kita bisa memperoleh suatu hikmat atau pelajaran bahwa kita jangan putus harapan dari rahmat Allah. Banyak sekali orang yang merasa minder, merasa putus asa.
Satu contoh begini, saya punya kerabat yang kurang beruntung di dalam masalah ekonominya. Dia tidak memiliki rumah selain rumah kontrakan, dan pekerjaannya hanya menjual rokok eceran di pinggir jalan. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin saya bisa melaksanakan ibadah haji. Tetapi ingatlah bahwa Allah bukan hanya memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Satu saat ada lomba dalam ulang tahun sebuah perusahaan rokok Sampurna. Dipilihlah para pedagang-pedagang eceran dan diperintahkan kepada pedagang-pedagang eceran itu untuk merias kotak rokok dagangannya. Dan ternyata kerabat saya ini terpilih menjadi hiasan rokok terbaik dan mendapatkan hadiah ibadah haji. Dia merasa gembira. Dia memohon kepada pabrik Sampurna ini, untuk tidak memberikan ONH, ongkos naik haji, tetapi diminta tunainya, diminta uangnya. Tetapi apa boleh buat, peraturannya harus melaksanakan ibadah haji. Dari sini, dari pelajaran yang disampaikan oleh Ibunda Siti Hajar dan si bayi Ismail ini, kita mengambil pelajaran bahwa jangan putus asa. Jangan merasa bahwa kehidupannya sudah buntu. Tetap kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu dan tidak terbatas dari prasangka kita. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Begitu banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh nabi-nabi kita dan rasul-rasul Allah mengenai perjalanan hidup ini, bahwa mereka itu sangat-sangat yakin akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau-beliau para keluarga Nabi, khususnya keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebagai seorang ayah, sebagai istri, walaupun ditinggal di tengah padang pasir, kan bahwa itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Tinggalkan aku, niscaya aku akan dibersamai Allah Azza wa Jalla. Nabi Allah Ibrahim seorang ayah yang taat, seorang ayah yang soleh, memiliki istri yang solehah dan memiliki anak yang soleh. Begitu pula Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika mendengar perkataan dari ayahnya Nabiullah Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Apakah sang anak melawan? Karena mendengar bahwa itu adalah perintah Allah, wahai ayah, laksanakan. Karena itu perintah Allah, niscaya aku termasuk golongan orang yang sabar. Di sini juga bisa diambil pelajaran bahwa seorang ayah yang soleh dan ibu yang soleh akan melahirkan keturunan yang soleh pula, dan keturunan itu sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini
ikhwanul akhtus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tetap yakin bahwa Allah akan mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita manakala kita senantiasa berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.